Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pada malam hari ini kita berkumpul di Lampung, di Metro Lampung, alhamdulillah, atau tepatnya di mana ini, Pekalongan, dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita berkumpul bersama para guru-guru kita, para habaib, para asatidzah, para kiai, para hadirin dan hadirat perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada hadir bersama kita Al-Habib Segaf, Ba'abud, Sayyid Abdurrahman Al-Aidrus, Sayyid Taha Aidid, dan juga segenap ikhwan wal ahbab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha-Nya kepada kita sekalian. Subhanallah, kemarin saya di Tegal, sekarang udah di Pekalongan. Tegal Pekalongan mestinya 1 jam, tapi ini 10 jam, Masya Allah. Alhamdulillah. Itu jasadnya, itu fisiknya. Akan tetapi pada hakikatnya kita di majlis, betul, majlis sesuai dengan namanya, majlis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, wa'alamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwasanya di tengah-tengah kalian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah ada di tengah-tengah para sahabat, dan juga khitab kepada semua umat ini. Di tengah-tengah kalian terhadap Rasulullah, ajarannya, warisannya, ilmunya, atharnya, peninggalannya, sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan, urgubu Muhammadan fi ahli baiti. Carilah Nabi Muhammad di tengah-tengah keluarga beliau. Cari ridha-Nya Rasulullah dalam ridha-Nya mereka, dalam peneladanan terhadap mereka, di dalam majlisnya mereka. Ya lahum qaum yarda rabbuna min ridahum bittiba'ihi wa hubbihi haqqaqallah rajahum rabbi balligh li amali bijahi kamahum. Sahib al-Maulid al-Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi, beliau mengatakan, sungguh mereka para kaum yang Tuhan kita Allah ridha dengan ridha-Nya mereka. Kalau mereka ridha, Allah ridha. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan tentang Sayyidatuna Fatimah, yughdibuni ma yughdibuha wa yuskhituni ma yuskhituha. Yang membuatnya senang, membuat aku senang. Yang membuatnya murka, membuat aku murka. Yang membuatnya marah, membuat aku marah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwasanya yubsituni ma yubsituha wa yughdibuni ma yughdibuha. Yang membuatnya senang berarti membuatku senang, yang membuatnya marah berarti membuat aku marah dan murka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka para kaum yang ridha dengan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka ridha, Allah Taala ridha. Kalau mereka murka, Allah Taala murka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika salah seorang sahabat beliau, dikenal namanya Dzulbijadain atau Abu Yahya. Beliau ini, Abu Yahya, berada di kampung yang mana kampungnya mayoritas adalah musyrikin, dan bukan sembarang musyrikin. Enggak masalah kampung musyrikin, muslimin enggak masalah. Tetapi masalahnya itu musyrikin yang kampungnya memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Islam anti dengan penindasan dan anti dengan pemaksaan, la ikraha fid din, dan anti dengan gangguan kepada masyarakat, bahkan ataupun kepada muslimin ataupun kepada agama lain. Nah, ini kampung dia itu adalah kampung teroris yang menteror dan memaksakan kehendak kepada masyarakat dan juga memerangi Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabat. Maka beliau ini masuk Islam, Abu Yahya ini. Beliau cuma kampungnya ini memerangi Rasul, dan dia tidak nyaman di kampungnya. Dia kumpulkan bekalnya, hartanya, asetnya, dia bawa pergi
untuk hijrah kepada Rasulullah. Saat orang-orang tokoh-tokoh di kampung itu lagi pada keluar semuanya, dia pergi mengendap-endap keluar. Sebab kalau ketahuan nggak bakal diizinkan. Dia pergi keluar dari kampungnya, membawa asetnya, mau hijrah ke Madinah. Baru keluar dari kampung, nggak taunya berpapasan, dicegat oleh orang-orang yang ada di kampungnya. Oh, kamu ternyata mau hijrah, mau datang kepada Muhammad musuh kami. Akhirnya Abu Yahya bilang, saya, wahai kaumku, saya di tengah-tengah kalian tidak mengganggu dan tidak manfaat. Nggak ada gunanya di tengah-tengah kalian. Lebih baik ya bebaskan saya sudah. Biarin saya jalan kepada orang yang saya cintai. Lah nggak bisa. Kamu di kampung kita udah menjadi seorang yang hartawan, orang yang kaya, punya aset. Sekarang udah kaya, kamu mau pindah ke Nabi Muhammad. Kamu mau pindah ke sana, membawa aset kamu, nggak bisa. Akhirnya Abu Yahya bilang begini saja, harta yang saya punya ini semuanya kamu ambil. Sebab di mata orang-orang kafir nggak ada yang lebih penting daripada aset, nggak ada yang lebih penting daripada dunia, nggak ada yang lebih penting daripada harta, nggak ada yang lebih penting daripada tahta. Dan di mata kaum mukminin kagak penting. Harta nggak penting, siapa yang naik, siapa turun, siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang jadi, siapa nggak jadi, siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi pemimpin, sungguh nggak penting. Sungguh kagak penting. Tahu, di mata kaum mukminin hal yang penting adalah yang kelak kita bakal ditanya kalau kita masuk kubur. Yang nggak ditanya saat kita masuk kubur nggak penting. Kita bakal ditanya sholat kita, sholat penting. Kita bakal ditanya apakah kita, keluarga kita, kaum wanita kita nutup aurat dengan benar, itu penting. Sama yang lain, ini anggota dewan, ini bukan, ini jadi, ini menang, ini kalah, kagak penting. Harta kagak penting semuanya. Itu cuma selingan, cuma sampingan aja, cuma bunga tidur aja. Kata dia tahu yang paling penting di mata orang kafir harta, dunia, tahta. Nah kita jangan jadi seperti mereka, ikut latah, tahta segalanya, harta segalanya, bangkit maning. Jangan latah. Syekhana Al-Habib Ali Al-Masyhur sampai nama presidennya sendiri dia nggak tahu siapa. Datang tamu presiden, disambut, dihormatin, bukan gak hormati, enggak, dihormati. Akhirnya ini telah datang tengah-tengah kita, tamu kita, presiden kita, sebut namanya bolak-balik, Soleh Ali Abdullah, Soleh Ali Abdullah, Abdullah Ali Soleh, bingung. Sampai akhirnya orang ngasih yang benar ini, yang karena terlalu banyak suara nggak nangkep. Dia tanya, presiden, nama ente siapa sih? Dia nggak tahu namanya. Kenapa? Sebab otaknya nggak ada di dunia, sibuk sama akhirat. Tapi tanya khilaf antara ulama, masalah yang ada di minhaj, yang ada di syarah minhaj, aqwalul ulama terbagi kepada berapa bagian, siapa aja yang bilang begini, siapa yang bilang begitu, beliau hafal, beliau tahu. Tanya tentang sejarah, tanya tentang sirah, tanya tentang managibnya para ulama, tahun lahir, tahun wafat, semuanya dia tahu. Tanya tentang nasab, dia hafal. Nasab dia hafal. Bukan nasabnya dia sendiri, nasabnya orang-orang. Sampai dia menjadi rujukan nasab di negerinya. Radhiyallahu anhu ardah. Masya Allah. Tapi tentang dunia dia nggak ngerti. Nah kita jangan turut latah urusan duniawi. Nah tahu di mata orang kafir yang paling penting adalah dunia, harta. Dunia, harta, begitu, tahta. Terus ntar kalau itu semuanya udah beres, baru kesehatan. Begitu. Kesehatan. Baru ntar yang paling akhir prioritas mereka, tahu apa prioritas? Yang paling akhir baru kenikmatan batin dan rohani. Agama, kenikmatan batin dan rohani paling akhir. Tetapi buat muslim, buat mukmin, yang paling prioritas nomor satu adalah batin, rohani, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling akhir, nah itu harta, tahta, begitu, itu paling akhir. Kesehatan, begitu, apabila mensupport urusan akhirat dia, begitu juga harta mensupport urusannya akhirat dia. Dan mereka nggak ada rakus, nggak ada tamak terhadap kedudukan kepada harta, kepada hal-hal duniawi. Kalaupun ada itu harta dipakai di jalannya Allah Ta'ala. Kalaupun nggak ada harta tersebut ataupun tahta, maka dia nggak terobsesi, dia cari di jalan yang halal dengan jalan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhasil
Abu Yahya bilang gini, ambil harta saya buat kalian, wahai musyrikin, yang penting berikan saya izin keluar. Bilang boleh, tapi semua hartamu. Bilang ambil deh, yang di rumah saya tuh masih ada. Saya punya rumah, punya punya kebun, punya tanah, saya punya aset, dan bahkan juga ada juga harta saya, harta karun saya, emas saya tuh yang nggak bisa saya bawa, saya sembunyikan. Di mana dicari, ketemu. Dan bukan itu aja, saya mau juga bekal yang kamu bawa sini. Bekalnya dikasih, sampai baju-bajunya, sehingga dia cuma disisakan 2 lembar baju yang sudah butut, yang udah jelek, menutupi bagian atas dan bagian bawah. Disebutnya itu baju yang udah butut bijad. Dia pakai 2 lembar bijad. Hingga datang ke Madinah cuma membawa 2 lembar baju yang udah rusak, yang udah jelek, yang udah lapuk. Namanya bijadain. Dikenalnya masuk ke Madinah, orang Madinah menjuluki dia Dzul Bijadain. Orang yang datang ke Madinah membawa 2 lembar baju yang udah lusuh, yang udah jelek. Dzul Bijadain namanya. Maka dia pun datang kepada Rasulullah. Begitu ketemu Rasulullah, Rasul langsung tahu, ada diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Nabi bilang, Rabihal bai' ya Aba Yahya, Rabihal bai' ya Aba Yahya, Rabihal bai' ya Aba Yahya. Transaksimu untung besar. Oh, transaksi apa? Dia lepaskan semua aset hartanya demi bisa dekat kepada Rasulullah. Sebab kedekatan kepada Rasulullah itu keuntungan yang hakiki. Bayar dunia seisinya untuk bisa dekat kepada Nabi Muhammad. Itu yang dilakukan oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dunia ambil deh, yang penting saya bisa dekat kepada Rasulullah. Nabi bilang transaksimu transaksi yang hoki, transaksi yang membawa keuntungan. Hakala. Terus kerjaannya Dzul Bijadain ngumpul bersama ahlus suffah, orang-orang di bagian belakang masjidnya Nabi. Kerjaannya setiap hari dia ikut Nabi sholat, majelisnya Nabi selalu hadir. Kemudian juga di mana Rasulullah duduk, di situ ada dia. Nggak tinggal sholat jamaah bersama Rasulullah. Kerjaannya di masjid, berzikir, makan dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga satu kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala saat beliau sedang di masjid, di luar masjid, tahu-tahu dengar suara orang zikir, suara lantang. Maka Nabi nanya, suara siapa ini? Lantang banget, keras banget zikirnya, sampai kedengeran sampai keluar masjid. Suara siapa ini? Dia bilang, ya Rasulullah, itu suaranya Dzul Bijadain. Dia zikir keras-keras. Innahu mura'in. Dia adalah orang yang riya, ingin dipuji. Nabi dengar begitu, lah, kata siapa zikir keras? Namanya itu mura'in, riya, ingin dipuji. Zikir dengan suara lantang bukan bid'ah, bukan syirik, bukan riya, bukan ingin dipuji. Tetapi orang yang melakukan itu adalah innahu awwah. Dia adalah orang yang selalu merujuk kembali kepada Allah Ta'ala, selalu berserah kepada Allah Ta'ala dalam segala hal. Nggak dibilang bid'ah, nggak dibilang syirik. Sebab membid'ahkan orang adalah bid'ah dan tidak dilakukan oleh Rasulullah. Mensyirikkan orang lain adalah bid'ah dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengkafirkan orang itu dosa besar. Takfir, mengkafirkan orang lain, itu berbalik kekufuran kepada diri orang tersebut. Nauzubillahi min dzalik, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang mengklaim saya pengikut sunnah tapi mengkafirkan, membid'ahkan, maaf, sunnah siapa? Bukan sunnah Nabi itu. Sunnah setan. Sunnahnya setan membid'ahkan, mengkafirkan, mensyirikkan. Sunnah Nabi Muhammad, Nabi enggak pernah ngafirkan orang muslim. Nabi enggak pernah membid'ahkan orang Islam. Nabi enggak pernah memunafikkan orang Islam. Nabi enggak pernah mensyirikkan orang Islam. Sebab profesinya Nabi adalah bukan mensyirikkan tapi mentauhidkan, bukan membid'ahkan tapi mensunnahkan. Profesinya Nabi Muhammad mengislamkan, bukan mengkafirkan, sallallahu alaihi wasallam. Wali Songo datang ke Indonesia ini mengislamkan orang, bukan membid'ahkan orang, bukan mensyirik-syirikkan orang lain. Subhanallah. Ya. Nah, ini sekarang orang berlomba-lomba masuk satu negeri, berlomba-lomba mau mensyirikkan orang yang ada di situ. Islamkan orang, jangan kafirkan orang. Tauhidkan orang, jangan mensyirikkan orang. Sunnahkan orang, jangan membid'ah-bid'ahkan sesama muslim. Yang kita baca di sini
salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikir kepada Allah taala. Dzulbijadain zikir dengan suara lantang. Nabi bilang innahu awwah, dipuji oleh Rasulullah. Ini adalah orang yang rujuk, yang kembali kepada Allah taala. Hingga akhirnya dalam suatu perjalanan, Nabi kalau jihad ikut jalan kemana, Dzulbijadain ikut hadir sampai meninggalnya di tengah jalan. Dalam perjalanan balik dari sebuah jihad, sakit keras, meninggal dunia dan disolatkan, dikuburkan. Dan yang ngurusin jenazahnya pembesar-pembesar sahabat. Siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Mereka yang ngurusin jenazahnya Dzulbijadain. Dimandiin, dikafankan, disolatkan oleh Nabi Muhammad. Selesai disolatkan, udah digali kuburannya, mau dimasukin, Nabi bilang tunggu, stop. Loh kenapa? Nabi turun ke lubang kubur. Wah, Dzulbijadain yang pakai baju dekil, yang pakai baju kotor, yang pakai baju lusuh, cuma 2 lembar itu doang hartanya dia. Meninggalnya Nabi turun ke lubang kuburnya. Tanya orang lain yang hartanya banyak, jabatannya tinggi, dia udah pikir belum siapa nanti yang masuk ke dalam lubang kuburannya dia, yang nerima mayatnya dia. Dzulbijadain, jenazahnya diterima oleh Nabi Muhammad. Nabi masuk ke dalam lubang kubur. Begitu masuk ke lubang kubur, itu lubang kuburan diratakan, disamakan, tanahnya itu diratain dengan tangannya Rasulullah. Begitu udah siap, kemudian Nabi ulurkan kedua tangannya, ayo sini, bawa sini jenazahnya. Diterima jenazah itu oleh kedua tangan Nabi Muhammad yang suci, yang mulia, dibaringkan di liang lahatnya. Kemudian setelah dibaringkan, ditutup, terus Nabi berdiri masih di dalam lubang kubur. Angkat kedua tangan lagi sambil doa. Dzulbijadain di situ di kakinya Rasulullah terbaring jenazahnya. Nabi bilang Allahumma rda anhu fa inni amsaitu anhu radin. 3 kali Allahumma rda anhu fa inni amsaitu anhu radin. Ya Allah, ridailah dia sebab sungguh aku pada malam hari ini ridha kepada Dzulbijadain, maka ridhalah kepadanya. Itu sahabat sampai ngiri. Dia bilang coba saya yang mati digituin sama Rasulullah, enak betul. Beruntung Dzulbijadain. Itu sahabat Nabi, kalau dengar Nabi sholatin jenazah, mereka sampai bilang andaikan saya mayitnya. Kenapa? Beruntung jenazahnya disolatin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dengerin bacaan Nabi, kedengeran lagi sholat jenazah. Nabi bilang Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ahsin nuzulahu wasi madkhalahu ighsilhu bil ma'i wal thalji wal baradi naqqihi minal khataaya kama yanqu thawbul abyad min ad-danas abdilhu daran khairan min darih ahlan min khairan min ahlihi zawjan khairan min zawjihi adkhilhu al jannah a'idhu min adzabil qabr wa min adzabil nar Allahumma la tuhrimni ajrahu wa la taftinni ba'dahu waghfir li wa lahu wa li jami'il muslimin. Itu sahabat dengar begitu, coba saya mayitnya, dapat doa, nggak tanggung-tanggung, banyak banget tuh doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Akada seperti Arabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi udah meninggal dunia, datang ke kuburannya Nabi Muhammad. Itu Nabi tadi doa tuh. Doa di dalam lubang kubur. Kalau bahasa kita istighatsah di kuburan. Ayo maaf itu. Istighatsah di dalam lubang kubur. Doa minta perbantuan Allah, pertolongan Allah di dalam, bukan lagi di kuburan, di dalam lubang kubur. Diaminkan oleh para sahabat. Di dalam lubang kubur. Nabi bilang Allahumma ridha anhu. Ya Allah, ridailah dia sebab aku ridha kepadanya pada malam hari ini. Masya Allah. Apa istighatsah yang lebih agung dibandingkan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung zaman dulu enggak ada orang yang mulutnya usil, kalau enggak dibilang beda syirik. Soalnya dia belajarnya enggak tahu ilmu, kecuali itu ngebidahin orang, syirikan orang. Suruh ayo syaratnya cebok apa aja dalam mazhab Syafi'i, dia enggak ngerti. Cara cebok yang benar tuh dia enggak ngerti. Cara istinja yang benar dia enggak paham. Begitu taunya bid'ahkan orang, syirikan orang. Mana syurutus shalah, mana mubtilatus shalah,
apa aja syurutul wudu, apa aja syurutul ghusl, apa aja sunnah di dalam takbiratul ihram, dia nggak paham, dia nggak ngerti. Tapi taunya membid'ahkan, mensyirikkan orang, dzalika mablaghum minal ilm. Ya udah, khalas. Jangan didebat, tinggalin yang kayak begitu. A'rid 'anil jahilin. Untung zaman dulu nggak ada orang-orang kayak begini di zaman Nabi. Kalau enggak Rasul lagi di kuburan, bid'ah. Dibilang begitu ntar. Wa hakadha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mensolatkan jenazah seperti itu, mendoakan mayit seperti itu. Sehingga sahabat sampai kepengen, dan sahabat itu demikian cinta kepada Rasulullah. Ada seorang Arabi datang kepada Nabi Muhammad setelah wafatnya Nabi. Kejadian itu didengar oleh Al-Imam Utubi, salah seorang ulama besar. Dia lagi duduk di depan kuburannya Rasulullah, lagi duduk, lagi ziarah, lagi baca doa di situ, di depan kuburannya Nabi Muhammad. Hah? Baca doa depan kubur? Bid'ah tuh. Kan ente ngertinya cuma bid'ah doang. Ajaran Allah, Allah yang mengajarkan, Allah yang suruh. Kenapa? Ntar ada dalilnya disebut habis ini. Ini orang Arabi ini, orang gunung, orang kampung, datang ke kuburannya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ngasih salam kepada Nabi di dalam kuburannya. Rasul bilang, ma yusallim alayya ahadun illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah seorang pun memberi salam kepadaku melainkan Allah Ta'ala kembalikan ruhku ke jasad khusus untuk menjawab salam orang tersebut. Emang gak bisa ruh aja yang ngejawab? Bisa, tapi mau menjawab dengan sempurna, dengan ruh dan dengan lisan. Sallallahu alaihi wasallam. Raddallahu alayya ruhi, Allah Ta'ala kembalikan ruhku kepadaku hingga aku menjawab salam orang tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal anbiya, para nabi-nabi hidup dalam kuburan mereka, yusallun, sebagaimana di dalam hadis. Dia ngasih salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sami'tu Allah Ta'ala yaqul, saya dengar sampai kepada saya Allah berfirman. Allah nyuruh begini, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uk. Ketika mereka bikin kezaliman, bikin dosa, bikin jahat, mereka datang kepada engkau, kepada Nabi Muhammad. Di Quran kan ayatnya itu. Fastaghfirullah, kemudian mereka beristighfar kepada Allah di situ di hadapan Nabi. Wastaghfara lahum Rasul, kemudian Rasulullah beristighfar, memohon ampunan Allah untuk mereka, para pendosa ini. Lantas lawajadullah, mereka yang datang kepada Nabi beristighfar dan dapat istighfar, niscaya mereka lawajadullah, mereka pasti, lamu taukid, pasti menemukan Allah. Lo datangnya ke Nabi tapi ketemu Allah, menemukan Allah bersama Rasulullah. Tawwaban rahimah, dalam keadaan maha pemberi taubat dan maha penyayang, jalla jalaluhu ta'ala ta'azamatuh. Allah yang suruh. Jadi kita kalau bikin dosa jangan jauh dari majelis. Bilang, saya nggak pantas majelis, saya pendosa. Saya nggak pantas majelis, saya preman, saya orang jahat, saya tukang maksiat. Udahan kita tukang maksiat, udahan kita pendosa. Kalau kita nggak dekat di majelis solihin, kapan kita jadi benernya? Kalau kita pendosa, jangan tanggung-tanggung, duduknya nongkrongnya sama wali-wali, selesai udah urusan. Udah pendosa, duduknya sama pendosa juga, kapan benernya? Udah pendosa, duduknya di di kafe, bukan di kafe sih nggak apa-apa, di tempat-tempat maksiat, di karaokean ataupun di tempat-tempat campur lagi perempuan joget-jogetan. Udah pendosa duduknya di situ, kapan benernya? Udah pendosa duduknya di masjid, udah pendosa duduknya di majelis, udah pendosa duduknya sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahum idzalamu anfusahum ja'uka, mereka bikin dosa, datang kepada Nabi Muhammad. Jangan malu, jangan sungkan, datang kepada Rasulullah, jangan jauh-jauh. Rasulullah penyayang, raufun rahim, bil mu'minina raufur rahim. Datang kepada Rasulullah, disuruh datang kepada Nabi, diisyaratkan mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bilang datang kepada Nabi bid'ah. Allah yang suruh, Allah yang ngajarin. Boleh datang ke Penggadean, tapi kok nggak boleh datang ke kuburan Nabi Muhammad? Ke Penggadean boleh, kuburan Nabi nggak boleh. Ke supermarket boleh, kuburan Nabi nggak. Ke warung boleh,
Kuburan Nabi nggak. Ke restoran boleh, restoran nggak apa-apa, tapi ke kuburan Nabi bid'ah. Kesian banget ini orang. Emang kagak ngaji, ngajinya itu taunya bid'ah. Begitu. Ntar makan tempe bid'ah. Tempe nggak ada di zaman Nabi. Makan tahu bid'ah. Tahu nggak ada di zaman Nabi. Makan nasi bid'ah, nggak ada di zaman Nabi. Nah, ada lagi makan Nabi sini tempoyak apa betul? Itu bid'ah terbesar, nggak ada di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan duren, Nabi nggak makan duren. Bagaimana? Masya Allah. Emang ngajinya begitu, taunya cuma itu doang. Da'atahum, tinggalin, cuekin aja. Alhamdulillah. Emang masing-masing orang itu ada rezekinya sendiri. Lidah juga ada rezekinya. Ada yang rezeki lidahnya, nasib lidah tuh. Ada lidah yang beruntung, nasibnya sholawatan, istighfar, zikir, mengucapkan kebaikan, memuji Nabi Muhammad, memuji salihin, mengucapkan kalimat ilmu. Ada juga yang nasib lidahnya apes, sial. Siapa yang nasib lidahnya apes, sial? Mencaci, memaki, melaknat, mengutuk, mengkafirkan, mensyirikkan, membid'ahkan, nyebutin keburukan orang. Saya nggak mau sebutin kebaikan Nabi, saya doyanin nyebutin keburukan orang. Begitu. Emang nasib lu sial, udah biarin aja. Emang nasibnya begitu. Alhamdulillah, lidah kita nasibnya bagus, dikasih izin buat sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang nggak mau maulid, ada orang nggak mau sholawatan, bukan kamu yang nggak mau sholawat, Nabi nggak mau kamu. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, Allah yang nggak mau. Ya Allah. Nah itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam gitu, jauhkah datang kepada Nabi Muhammad, suruh datang. Sahabat ada masalah apa aja, datang kepada Rasulullah. Bikin dosa, jangan lari, jangan jauh, datang. Satu salihin bilang subhanaka ya Rabb dalam doanya, maha suci engkau ya Allah. Man khafa ahadan haraba minhu wa man khafaka haraba ilaik. Yang takut kepada seseorang, takut kepada sesuatu, dia bakal lari, kabur dari sesuatu tersebut. Takut sama macan, kabur dari macan. Takut singa, kabur dari singa. Tapi kalau barang siapa yang takut kepada Allah, juga kabur, bukan dari Allah, kaburnya menuju Allah. Fafirlu ilallah, lari, kaburlah kalian, kabur ilallah, menuju Allah. Masya Allah. Inni lakum nadhirun mubin. Yang takut kepada Allah larinya menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhkah datang kepada engkau. Enggak dibilang datang kepada engkau saat engkau masih hidup. Allah enggak bilang gitu di dalam Al-Quran. Penafsiran, boleh datang kepada Nabi saat masih hidup, kalau udah mati enggak boleh datang. Penafsiran ini bid'ah, enggak ada di zaman Nabi. Enggak ada. Kan Nabi bilang, bahkan kalau saya udah meninggal dunia, orang ngasih salam kepada saya jawab, bilang bagaimana bisa ya Rasulullah, kan engkau tubuhmu udah lapuk. Bilang innallaha harrama 'alal ard an ta'kula ajsadal anbiya. Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasadnya para nabi-nabi. Jadi kasih salam kepada Rasulullah, salam kita didengar, diterima dan dijawab secara sempurna oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakadha. Nah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian, suruh datang, jauhkah datang kepada Nabi Muhammad, baik beliau hidup ataupun setelah wafatnya Rasulullah. Dan penafsiran yang mengatakan cuma boleh datang kepada Nabi saat masih hidup, setelah wafat gak boleh datang, penafsiran ini adalah bid'ah. Begitu bertentangan dengan para ulama jumhur, semuanya datang kepada Rasulullah. Bahkan dia bilang man hajja wa lam yazurni faqad jafani, pergi haji enggak ziarah kepadaku berarti dia kurang ajar kepada Nabi Muhammad, bersikap acuh dan enggak sopan terhadap Nabi Muhammad. Dalam hadis yang lain, man zarani maitan faka'annama zarani hayyan, yang ziarah kepadaku saat aku sudah wafat sama seperti datang kepadaku saat aku masih hidup. Kalau sekarang kita dengar Rasulullah duduk di Madinah lagi ngopi, kira-kira kita datang enggak? Rasulullah lagi sholat di Madinah, kira-kira kita datang nggak? Samperin, nabung dah seumur hidup begitu untuk bisa datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakadha. Apalagi, nah itu orang yang datang kepada Nabi setelah wafat sama seperti datang kepada Rasulullah saat beliau masih hidup Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ziyaratuhu fawzun wa nujhun wa maghnamun li ahli al-qulubi al-mukhlisat at-tawahiri. Biha yasulul matlub fid din wad dunya wa yandafi'ul marhub min kulli dha'iri. Imam Al-Haddad bilang ziarah kepada Nabi Muhammad, ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah keberuntungan dan keuntungan dunia dan akhirat. Dan dengan berkat ziarah kepada Nabi tertolak segala keburukan, musibah dan bencana. Yandafi'ul marhub, segala yang dikhawatirkan, yang ditakutkan tertolak dengan berkat ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya takut penyakit, tutup, enggak boleh ziarah Nabi. Ya bagaimana? Enggak ngaji sih, enggak ngaji. Waliyadzubillah min dzalik. Nah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ada masalah, datang kepada Rasulullah, ja'uka. Terus fastaghfirullah. Di situ beristighfar kepada Allah. Begitu datang di hadapan Rasulullah beristighfar kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul. Emang enggak bisa istighfar di kampungnya aja? Bisa. Cuma istighfar sendiri sama istighfar di hadapan Nabi beda. Beda. Salat sendiri atau jamaah di kampungnya sama salat bermakmum bersama Rasulullah beda. Di Al-Qur'an tuh berapa banyak usalluna ma'ak, usalluna ma'ak, usalluna ma'ak, salat kepada bersama engkau, ma'aka. Kaifiyat salatul khauf, cara salat khauf dalam jihad diatur, yang mana tujuannya itu biar bisa salat bareng bermakmum bersama Nabi Muhammad. Padahal kalau mau simple salat aja sendiri, lu salat sendiri udah, atau salat berdua bertiga yang lain jaga, udah gitu begitu terus gantian antara pasukan. Tapi enggak, diatur saf pertama salat bersama Nabi Muhammad 1 rakaat ya, kemudian begitu Nabi berdiri rakaat kedua itu saf yang pertama ngelanjutin salat, kemudian duduk nunggu Rasulullah, dia salam ya. Saf yang kedua berjaga ya, begitu salam saf yang pertama berdiri berjaga, Nabi masih nungguin nih dalam salatnya. Saf yang kedua bermakmum di belakang Rasulullah, ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Hingga salam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Tujuannya apa? Biar bisa salat bareng bersama Nabi Muhammad, kebersamaan. Nah, ini disuruh istighfarnya, istighfar di situ. Datang kepada ja'uka fastaghfirullah. Datang kepada engkau, maka seraya mereka beristighfar kepada Allah. Begitu datang kepada Rasulullah, beristighfar kepada Allah di situ. Bukan syirik, tapi itu ajaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, waktu Sayyidina Zakaria menjenguk keponakannya dan muridnya Siti Maryam binti Imran. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Kullama, tahu enggak kullama? Setiap kali Zakaria masuk ke mihrab di Masjidil Aqsa, kuncinya di tangan Zakaria. Khusus khalwat tempat ibadatnya Siti Maryam di situ. Dia memang bernazar, ibunya nazar mewakafkan Siti Maryam untuk ibadat. Sayyidina Zakaria yang masuk tiap kali ke situ selalu ada makanan. Selalu ada makanan. Anna laki hadza, dari mana kamu dapatkan ini? Qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Makanan ini dari sisi Allah, min indillah. Allah memberikan rezeki tanpa hisab. Hunalika, tahu kan hunalika? Di situ, di tempat itu, di kejadian itu. Dalam keadaan demikian, da'a Zakaria rabbahu. Nabi Zakaria langsung doa kepada Allah. Doanya di situ. Pergi ke masjid? Enggak, di situ. Hunalika. Oke, pergi ke tempat sholat. Jangan di tempatnya Siti Maryam situ, pergi ke tempat sholat. Jangan di ruangannya Siti Maryam, pergi tempat sholat. Pergi ke mana namanya? Ke mimbar, pergi ke tiang atau pergi ke mihrab yang lain. Bilang hunalika, di tempat itu depan Siti Maryam, da'a Zakaria rabbahu. Nabi Zakaria berdoa, rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, minta keturunan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi yang unik,
Ini ternyata bukan sekali kejadian ini. Kullama, setiap kali. Tiap kali. Untung zamannya Nabi Zakaria dulu nggak ada orang yang usil. Kalau nggak bilang, hei, bid'ah, syirik. Doa jangan di situ, doa tempat lain. Udah gitu, Zakaria siapa beliau? Nabi dan Rasul. Siti Maryam apa? Bukan Nabi, bukan Rasul. Yang Nabi dan Rasul adalah putranya. Ayahnya pun juga bukan Nabi, bukan Rasul. Imran bukan Nabi, bukan Rasul. Dan Siti Maryam wanita, nggak ada Nabi wanita menjadi Nabi, tidak. Nabi derajatnya lebih afdal daripada wali. Tapi lihat, Sayyidina Zakaria tahu ini anugerah Allah Subhanahu wa taala, langsung dia nggak segan-segan untuk doa di situ. Subhanallah, di tempat yang mulia tersebut, di hadapan orang mulia tersebut. Nah begitu juga diajarkan, ente bikin salah datang kepada Rasulullah, ja'uka fastaghfirullah, beristighfar kepada Allah di situ. Wastaghfara lahum Rasul, berkelanjutan Rasulullah pun memohon ampunan Allah bagi mereka. Ada orang nggak mau istighfarnya Rasulullah, nggak, udah cukup saya istighfar sendiri. Beda istighfarnya Rasulullah dengan istighfarnya kita. Dan cirinya orang-orang munafikin, Allah Ta'ala sebutkan tuh sifat orang-orang munafikin di dalam Al-Quran secara belak-belakan. Allah Ta'ala berfirman, wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah. Apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafikin, ta'alu, kemarilah kalian, Rasul akan beristighfar kepada Allah untuk kalian, bakal mendoakan kalian, memohon ampunan Allah bagi kalian. Bagaimana sikap mereka? Lawaw ru'usahum, geleng-geleng, ogah, nggak mau, nggak mau, berat, nggak mau. Wa ra'aitahum yasuddun wa hum mustakbirun. Mereka menjegal orang dari Allah dan mereka sombong. Orang nggak boleh majelis, begitu. Dia nggak mau majelis, ya udah dia yang sial. Oh, nggak boleh orang majelis. Kalau masjidnya punya saya kunci, saya gembok, nggak boleh orang bikin maulid situ. Alhamdulillah, negeri kita negeri ahli sunnah wal jamaah, ngegembok masjid, rumahnya Allah, dikira rumah bapak moyangnya dia. Oh, kita di masjid kita zikir, kita sholawat, dengan hal yang macam begini dimakmurkan masjid, dengan hal yang macam begini dimakmurkan rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini udah dia kagak mau maulid, nggak mau sholawat, ngelarang orang. Udah gitu nganggap saya lebih baik tuh daripada orang yang sholawatan. Lebih baik kamu ngapain? Nonton TV, nonton sinetron. Saya lebih baik dari yang pada maulid di majelis, yang pada maulid di masjid. Oh, mereka bid'ah syirik. Oh, ente lagi ngapain? Nonton sinetron, ente sunnah, mereka bid'ah ya. Gitu. Subhanallah. Akal. Akal. Sedemikian rupa. La ilaha illallah. Wa ra'aitahum yasuddun hum mustakbirun. Terus sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum innallaha la yaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillah hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun yaquluna la yarja'na ila al madinati la yukhrijanna al 'azzu minha al adhal walillahi al 'izzatu walil rasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Itu orang yang macam begitu. Engkau istighfar untuk mereka ataupun kagak, sama aja Allah nggak bakal ngampunin mereka. Allah udah murka. Kenapa? Atas kekurangan ajaran mereka terhadap Nabi Muhammad. Bahkan dalam ayat yang lain, seandainya tastaghfir lahum 70 maratan la yaghfirallahu lahum, kalau engkau beristighfar memohon ampunan Allah bagi mereka bukan sekali, 70 kali, enggak bakalan diampunin oleh Allah Ta'ala. Rasul bilang, seandainya saya tahu lebih dari 70 bakal diampunin, saya bakal istighfar lebih dari 70. Tapi maknanya 70 artinya mau 1000 kali juga enggak bakal diampunin. Seandainya kalau 1000 kali diampunin, saya bakal istighfar. Rasul demikian penyayang. Padahal jelas-jelas ini munafikin, kan disebutnya munafikin. Tapi Nabi bilang, seandainya istighfar saya manfaat buat mereka, saya bakal doain mereka biar mereka jadi benar. Saya bakal beristighfar untuk Allah bagi mereka agar mereka diampunkan oleh Allah Ta'ala. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka
Allah murka kepada mereka sebab mereka kurang ajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di sini Arabi tersebut dia baca ini ayat, la nahmil zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah astaghfirullah rasulullah wajadullah tawwabur rahim. Bilang, ya Rasulullah, kata itu orang, qad zalamtu nafsi wa qad ji'tuka mustaghfiran min dhanbi mustashfi'an bika ila rabbi. Saya udah bikin dosa dan saya beristighfar kepada Allah, dan saya datang kepada engkau begitu minta syafaat, minta ampunan Allah. Istighfar, tolong mintakan ampunan Allah buat saya. Terus dia bilang, ya khaira man dufinat fit turbi a'zumuhu. Dia baca syair di depan kuburannya Nabi. Ya khaira man dufinat fit turbi a'zumuhu. A'zum ya pakai dhammah, dha-nya pakai dhammah, bukan pakai fathah. Azam salah. Azum itu jamak dari azm. Azm itu tulang. Ya khaira man dufinat fit turbi a'zumuhu. Fataba min tibihinal ga'u wal akamu nafsi fida li gabrin anta sakinuhu fihi al-afafu wa fihi al-judu wal karamu. Wahai sebaik-baiknya manusia yang tulang-tulangnya, jasadnya dimakamkan di tanah ini. Karena jasadnya Nabi, tulangnya Nabi, tubuhnya Nabi ada di tanah tersebut, fataba min tibihinna. Itu jasadnya Nabi harum dan tanah menjadi harum karena ada jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Rasulullah meninggal, mukanya, wajahnya masih terbungkus dengan sorbannya Nabi. Datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq menghampiri Rasulullah, membuka penutup wajahnya Nabi, dicium jidatnya Nabi dan berkata, ya Rasulullah tibta hayyan wa maita. Ya Rasulullah, engkau tetap harum saat engkau hidup ataupun setelah engkau wafat, tetap harum sallallahu alaihi wasallam. Itu tanah menjadi harum karena di situ ada jasadnya Nabi Muhammad. Taba min tibihinal ga'u wal akamu nafsi fida. Saya rela menjadi tumbalnya engkau, menggantikan engkau di lubang itu. Udah engkau hidup lagi, saya yang mati dah di dalam situ. Kenapa? Sebab itu bukan lubang kubur, lubang nikmat, lubang surga, lubang anugerah. Nafsi fida'un li qabrin anta sakinuhu fihi al-afaf wa fihi al-jud wal karam. Anugerah Allah ada di lubang tersebut. Ulama ahlus sunnah wal jamaah sepakat, tempat yang paling afdal di alam semesta. Di mana? Di mana tempat yang paling afdal? Tempat yang paling afdal, tanah yang paling afdal di surga? Bukan. Di mana namanya? Arsy? Bukan. Kursi? Bukan. Ataupun juga Masjidil Haram, tanahnya paling afdal? Bukan. Tanah di mana di situ berdiri Ka'bah? Bukan. Ulama ahli sunnah wal jamaah bilang tanah yang paling afdal, tempat yang paling afdal di alam semesta adalah tanah yang mana di situ ada jasadnya Nabi Muhammad. Ijma' ahli sunnah wal jamaah, kesepakatan ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Sebab setiap manusia itu di dalam jasadnya mereka itu mengandung unsur dari tanah. Tanah yang mana? Tanah dari tempat dia dikuburkan nanti. Artinya tanah di mana situ tempat dikuburnya Nabi Muhammad, itu tanah tersebut kandungan tanah yang ada pada diri Nabi Muhammad, itu kandungan tanahnya bersumber dari tempat itu. Maka itu menjadi tempat yang paling mulia. Dan rupanya di tempat yang sama juga Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, kandungan tanahnya juga sama dari tempat yang sama. Itu tempat yang paling agung, lebih afdal dari surga, lebih afdal dari kursi, dari arsy, dari kursi, dari tempat manapun juga. Tanah yang menghimpit jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ammi Abdul Qadir bin Salim Al-Khirid, salah seorang ulama, masih hidup sekarang beliau. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesehatan dan afiah. Beliau salah seorang sahabat daripada guru kami, dan juga ayah beliau adalah sahabat dari kakek kami. Ada Al-Habib Abdul Qadir bin Salim Al-Khirid. Itu beliau bilang di dalam syairnya pujian kepada Siti Aminah, kepada Siti Aminah, ibunda Nabi Muhammad. Apabila
tanahnya Rasul, tanah di mana dikuburkan Rasulullah, tanah yang paling afdal. Karena kandungan tanah di tubuh Nabi bersumber dari tempat itu. Itu menjadi tempat yang paling afdal, tempat dikuburnya Rasulullah. Maka wahai ibunda, wahai Siti Aminah, wahai ibunda Nabi, sungguhnya jasad Rasulullah dibentuk di dalam rahimmu. Dibentuk jasadnya Nabi, dibentuknya itu di dalam rahimnya Siti Aminah. Makanya kurang ajar yang bilang ibunya Nabi di neraka. Ibu dia kali yang di neraka. Kalau ibunya Nabi sih di surga. Kalau ibunya Nabi di neraka, apalagi ibunya kita, apalagi ibunya dia. Lah, kurang ajar orang yang begitu terhadap ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia nggak belajar tauhid, nggak belajar aqidatul awam, nggak belajar iljamul awam, ya, nggak belajar daripada itu kitab Aqaidul Aqaid lil Ghazali, yang bagian dari Ihya. Dia nggak belajar itu, nggak tahu apa hukumnya ahlul fitrah di dalam Islam tersebut. Alhasil, apabila tempat yang menampung jasadnya Nabi, tempat yang paling afdal, maka sesungguhnya di dalam rahimmu dibentuk tubuhnya Nabi Muhammad hingga terlahir dari Siti Aminah. Masya Allah, radhiyallahu anha wa ardaha. Ya salam. Terus ada syair yang mengungkapkan tentang keimanan dan keislamannya Siti Aminah, keimanan beliau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syair yang beliau ucapkan kepada Nabi Muhammad itu saat Siti Aminah sedang sakit di Abwa, dan beliau meninggal dunia di situ. Sebelum meninggal ada ucapan syair terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuktikan tentang cintanya dan keimanannya kepada Nabi Muhammad. Alhasil kita kumpul di tempat ini. Zahirnya kita di Pekalongan, tapi hakikatnya kita di majelisnya Rasulullah. Hakikatnya kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita kumpul dalam anugerahnya Allah, dalam ridhanya Allah, dalam rahmatnya Allah, dalam maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat yang besar dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkat majelis ini Allah Ta'ala bikin kita makin takwa, makin istiqamah, menempuh jalan yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Dan kesuksesan dari majelis ini, kita hadir majelis, kita hadir maulid, sukses. Apa bukti kesuksesannya? Bukti kesuksesannya kita makin peduli sama sholat jamaah. Hadir maulid nggak sholat jamaah. Hadir maulid subuhnya telat lah, yang bener aja. Hadir maulid tapi nggak tahajud. Kalau maulidnya sukses, tahajud. Maulid sukses, alhamdulillah. Berkat maulid saya nggak tinggal tahajud lagi. Maulidnya sukses, alhamdulillah. Berkat maulid saya nggak tinggal sholat jamaah. Maulidnya sukses, alhamdulillah. Berkat maulid kaum wanita tutup aurat dengan benar. Hadir maulid, alhamdulillah sukses. Berkat maulid nggak ada lagi salaman dengan yang bukan muhrim. Nah, itu maulid yang sukses. Hadir maulid sukses, alhamdulillah tiap hari baca Quran walaupun selembar. Hadir maulid, alhamdulillah tiap hari sholawat kepada Rasulullah 100 atau 200 atau 300 kali. Wah, kata itu maulid yang sukses. Ini majelis kayak begini dibentuk, ditaksis oleh akhina saudara saya Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, sahabat saya. Begitu, tujuannya seperti ini, dan beliau mentaksis dengan izin dari gurunya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh ibn Syekh Habib Bakar bin Salim. Tujuannya adalah untuk menjaring orang sebanyak-banyaknya, mengevakuasi orang dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari yang jauh jadi dekat, yang terputus tersambung lagi, terkoneksi dengan Allah Ta'ala. Begitu terkoneksi dan terhubung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kita menyebar tali penghubung dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung mereka yang terhubung. Majelis yang semacam ini kita pulang, ini bukan majelis yang remeh. Ghanimat majalis zikir al-jannah, kata Rasulullah. Kita pulang hajatan dapat nasi, atau dapat besek bungkusan, atau dapat buah. Tapi kalau kita pulang hadir majlis, tahu bingkisannya apa? Dari Allah. Sebab yang punya hajat, tahu kan? Ini adalah acara yang ngajak ke sini, yang ngundang Allah. Allah yang ngundang. Rasulullah yang ngundang ke acara yang semacam ini. Begitu, dengan dalil-dalil banyak. Begitu, kalau anda nggak paham, datang ke rumah ntar kita jelasin. Begitu. Alhasil dengan dalil-dalil yang nggak kita jelaskan di sini, pada hakikatnya yang ngundang ini Allah.
yang ngundang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beseknya juga dari Allah. Bagaimana beseknya dari Allah Ta'ala? Pulangnya apa beseknya dari majelis ini? Pulang dari majelis ini beseknya bukan buah, tetapi al-jannah, surganya Allah. Pulang bawa surga. Nabi bilang ghanimah, yang dibawa pulang orang ketika pulang dari majelis zikir, dia bawa pulang surga dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah Taala masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rabbi adkhilna jinanan uzlifat lil muttaqina. Ya Allah, masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala bentangkan kepada orang-orang yang bertakwa. Jauhkan kita dari maksiat, jauhkan kita dari hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Pererat hubungan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angkat derajat para pendahulu dan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Mubarik fi hadzal majma' الشريف. اجعلنا وإياهم أجمعين من عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. إذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين. اختم لنا منك بخير أجمعين. اختم بأحسن ختام. إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين وزاد يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا تناجرت لنعم من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجار. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثناء. لكن حبا للسرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. إذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره صفيه وحبيبه زيد الوجود به الإله حبنا. يا ربنا يا ربنا بالمصطفى البنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. اسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. اربط به بكل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحبوب وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا. ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سننا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. انظر بنا سنة الله في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا. انظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. اجب لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا.
المصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصباح أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين رضي الله تعالى عن آله وأصحاب رسول الله أجمعين آمين بسر الفاتحة